Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka fadzakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Para pemirsa Nasional TV dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dalam acara Qalbun Salim. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Talaq yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan jalan keluar dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saat ini Indonesia pada umumnya dan juga di dunia bahkan semua terkena dampak dari pandemi. Tentu hal ini juga berdampak kepada kita semua, para pemirsa dimanapun berada. Yang paling penting dari ayat itu adalah bagaimana kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita terbebas dari masalah. Yakinlah bahwasanya Allahu yaj'al lahu mahroja, akan menjadikan jalan keluar dari segala masalah-masalah yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yarzuqu may yasha, akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bighairi hisab, dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini membuat spirit kita untuk tetap bertahan, untuk tetap pasrah dan takwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci dari bahagia menurut Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu ada 3. Yang pertama, bersabar, bersyukur, dan tawakal. Kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki dari arah yang disangka-sangka. Yakinlah itu. Karena kenapa? Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia wajib hukumnya beriman, terutama kepada Al-Qur'an. Itu tadi surat At-Talaq disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disambung dari ayat itu, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Allah akan mencukupi segala sesuatu kebutuhannya. Mencukupi segala sesuatu kebutuhannya, mencukupi apa yang dia inginkan. Mencukupi dari kebutuhannya. Jadi itu. Jadi wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kita sebagai manusia
khususnya sebagai muslim, mempunyai keinginan, mempunyai harapan, tapi kita wajib untuk berusaha dan tawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Insya Allah yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Pemirsa Nasional TV dimanapun berada, kita tahu bahwasanya saat-saat ini banyak sekali masalah-masalah yang ada. Kita harus bersabar dan ikhlas untuk menghadapinya. Bersabar dari apa-apa yang tidak kita senangi, dan bersabar dari apa-apa yang kita ingini. Tentu bersabar dari apa-apa yang tidak kita senangi, semisal kita mendapatkan masalah, kita harus bersabar. Dan bersabar dari hal-hal yang kita ingini, yaitu bersabar dapat rahmat, dapat pertolongan dari Allah. Insya Allah, Allah akan terus menolong kita. Para pemirsa Nasional TV dimanapun berada, hati kita ini pasti akan berpaut terhadap apa yang dinamakan keinginan kita. Tentu sesuatu hal yang kita ingini tentu akan menjadi harapan kita. Kembali lagi, kita tetap harus bersabar dan pasrah terhadap qada dan qadar kita. Karena apa? Karena kita sebagai manusia, kita wajib disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amantu billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya termasuk Al-Qur'an tadi. Di dalamnya sudah berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dalam kitab Al-Qur'annya berbunyi seperti itu. Beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasulnya, Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan pencerahan kita agar kita supaya terus-menerus bertawakal kepada Allah, terus-menerus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beriman terhadap hari akhir, hari kiamat. Yang terpenting adalah amantu billahi biqadri khairihi, yaitu beriman kepada qadar yang baik. Qadar yang baik dan qadar yang buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Nasional TV dimanapun berada, syukur alhamdulillah terus harus kita panjatkan. Karena walaupun di saat pandemi seperti ini, seharusnya kita bisa melewati dengan kesabaran, melewati dengan keteguhan hati, agar supaya ujian-ujian yang kita lakukan bisa dilalui dengan baik. Bahkan ujian ini tidak datang dari diri kita sendiri, tapi ujian ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menguji kaumnya seperti surat Al-Baqarah. Tidak akan menguji suatu kaumnya, dirinya melebihi kemampuannya. Ini merupakan bisa diartikan ujangan untuk kita semua. Dalam kehidupan kita bisa menjalani agar apa-apa yang kita lakukan terus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tercetak menjadi insan-insan yang sangat-sangat insan-insan rahmatan lil alamin. Insan-insan yang bermanfaat bagi semuanya. Karena apa? Karena rasa syukur dan rasa sabar akan menjadikan kita menggembleng diri kita
menjadi manusia-manusia hebat, menjadi manusia-manusia kuat dalam mengarungi kehidupan kita setiap harinya. Para pemirsa Nasional TV dimanapun berada, saat ini kita tentu masih punya harapan-harapan, masih punya keinginan. Tapi ingat, kita semua masih punya keinginan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Untuk itu terus kita berharap agar supaya keinginan-keinginan kita ini dapat terijabah. Dengan apa? Yang pertama adalah dengan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawassul kepada Allah melalui lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.